Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna 'ala ni'mal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Raya, yang terhormat Bapak Dr. Haji Nasir, yang saya hormati serta pengurusnya, dan yang saya hormati dan saya muliakan seluruh rekan-rekan pengurus DKM masing-masing bidang serta anggotanya, dan yang saya banggakan namanya Masjid Jami' Al-Raya. Puji syukur kepanjangan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap seluruh keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tentunya menjadi rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua hadir di sini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan keikhlasan kita hadir di sini, tentunya efeknya diberikan barokah oleh Allah kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para peserta raker yang saya muliakan, dimana pada sore atau petang hari ini saya akan memberikan laporan presentasi kerja Ubudiyah Masjid Jami' Al-Khairiyah, di mana sebelum ini saya sudah ada rapat kecil dengan anggota Ubudiyah, yaitu ketua kami Bapak Haji Abdul Hamid. Kami hanya untuk melanjutkan, memaksimalkan program-program yang sudah kami laksanakan pada tahun 2021 yang sudah terlaksana, ada juga yang belum belum maksimal. Oleh karenanya pada tahun 2002 ini insya Allah kami dari Ubudiyah akan akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan akan kami maksimalkan apa-apa yang belum begitu sempurna terlaksana pada tahun 2021. Tentunya yang pertama ini mengenai sholat subuh gabungan. Kemarin sudah terlaksana tapi belum maksimal. Oleh karena itu pada tahun 2002 ini kami sepakat dari Ubudiyah melaksanakan sholat subuh gabungan dengan volumenya yaitu 1 bulan sekali. Jadi dengan harapan kami dari Ubudiyah, dengan tujuan kalau kita laksanakan pada 1 bulan sekali ini nanti ada nilai silaturahim, dan insya Allah pada sholat subuh gabungan ini kami akan menghadirkan tentunya penceramah atau kultur kuliah 7 menit, di mana nanti insya Allah kami akan mencari mubarik yang bisa mengetuk para jamaah, sehingga dengan demikian insya Allah nanti orang-orang yang akan sholat berjamaah insya Allah akan padat di masjid kita. Itu tujuan kami. Jadi dengan sholat subuh gabungan ini nanti ada silaturahim, dan tujuan kami seperti itu, yaitu pelaksanaannya 1 bulan sekali. Dan untuk selanjutnya yaitu kami dari Ubudiyah juga akan mengadakan yang kemarin yang kami janjikan tentang tahsin Al-Quran. Pada tahun 2002 ini kami akan mengadakan tahsin Al-Quran kaum bapak, itu volumenya tentunya 1 minggu sekali, dan akan kami hadirkan guru baik dari luar atau dari dalam, itu yang berkompeten di bidang tahsin Al-Quran. Ini saya akan hadirkan dulu, dan volumenya 1 minggu sekali. Dan yang selanjutnya ini mengenai penambahan petugas
imam, khotib, dan muazin. Yaitu ini ada penambahan imam dan juga penambahan khotib, yaitu khotib dari luar. Kenapa kami hadirkan dari luar? Sebagai variasi atau selingan supaya kita bersemangat dan juga mungkin menambah pengalaman ilmu dari ustadz-ustadz dari luar. Ini insya Allah ada 3 orang penambahan khotib dari luar. Yang pertama Al-Mukarram Ustadz Haji Sulaiman SAG. Yang kedua Al-Mukarram Ustadz Haji Inayatullah SPDI. Yang ketiga Al-Mukarram Ustadz Fairuz. Ini dibantu dari Bapak Haji Badallah, kata teman beliau akan siap. Dan ini penambahan khotib kami pada tahun 2002. Ini barangkali program-program saya dari Ubudiyah untuk tahun 2022 itu para hadirin sekalian. Barangkali dari teman-teman ada solusi atau ada masukannya untuk kami, ya, silakan. Dan inilah program kami pada tahun 2022. Ya, setuju. Ya. Gimana para peserta sidang bahwa di seksi Ubudiyah, karena kita maklumi juga ya 2019 dan 2021 ini kondisi COVID, jadi memang gerombolan apapun dilarang, termasuk kegiatan di masjid. Bukan dilarang, tapi dibatasi. Nah ini saya lihat seperti sholat subuh gabungan, ini program dulu belum terlaksana, kita maklumi ya bapak-bapak ya. Kemudian tahsin Al-Quran ini mudah-mudahan karena kondisinya sudah bagus bisa terlaksana di tahun 2022 ini. Bagaimana Bapak Ketua Sidang, Pak Ketua DKM, apakah bisa diterima atau ada masukan dari para silakan. Dari seksi EKSK untuk Ubudiyah mungkin ini untuk dipertimbangkan. Untuk belajar atau taklim daripada tahsinul Quran, waktunya ini mungkin barangkali perlu kita sepakati. Kalau 1 minggu tidak terlalu cepat, itu mungkin sebagai saja masukan ya. Kalau memang dianggap cukup daripada seluruh anggota DKM setuju, ya kita setuju. Mungkin barangkali itu yang perlu dipertimbangkan. Masalahnya apa? Kita taklim yang namanya yang sudah rutin berjalan ke 1 minggu sekali, terus kemudian kalau kita taklim, bahkan mungkin ritme taklim bapak-bapak ini lebih banyak. Ada malam Rabu, ada malam Kamis, ada malam Minggu. Kalau bisa mungkin minimal 1 bulan 1 kali. Syukur-syukur bisa 2 kali. Ini sih segera usulan kalau memang disetujui. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi seksi Ubudiyah. Baiklah, kami menanggapi apa masukan dari Bapak Haji Ahmad Syihabudin. Ya, memang kalau yang namanya urusan ngaji memang saya setuju. Ya, memang jangan seminggu sekali, sebulan juga. Kadang-kadang kalau namanya ngaji memang agak ribet juga. Open misalnya. Jadi ya barangkali kalau saya apa yang diusulkan oleh Bapak Haji Ahmad Syihabudin sebagai dari Ubudiyah saya terima, yaitu 1 bulan sekali untuk tahsin Al-Quran. Benar ya. Mohon izin ya, untuk ini menurut saya sih ini diadakannya setuju aja atau enggak, itu aja dulu. Mengenai ritme itu nanti aja diomonginnya setelah pada saat pelaksanaan enaknya gimana gitu. Jadi kalau yang ini disetujui atau enggak itu aja dulu. Iya. Setuju enggak kira-kira diadainnya ini ini nih taklim ini, setuju enggak itu dulu. Kalau setuju
Nanti waktunya nanti baru kita atur lagi belakangan di rapat kemudian begitu. Setuju, itu setuju atau kagak gitu Ya iya itu aja dulu. Bagaimana teman-teman sekalian, saya akan mengadakan taksin Al-Quran atau membaguskan bacaan Al-Quran ini volumenya 1 bulan sekali. Setuju apa enggak nih? Setuju enggak? Kita jangan, kalau tahsin Quran kita jangan mikirin orang-orang, dah kita aja rame-rame ini. Masih banyak belum pada, didengarnya belum pada, saya aja ngerek. Ya, karena ini tahsin ini kan program tahun 2021 belum terlaksana. Nah sekarang kita tekankan lagi nih untuk seksi ubudiyah supaya ini wajibnya kita laksanakan. Gimana nih, sebulan sekali ya? Udah kita aja rame-rame dah peserta pertamanya sih. Oke, Pak Ketua Sidang diketuk itu meja ya. Berarti sebulan sekali nih ya. Pak Haji Rabat, dulu masih ada nih, masih ada apa namanya usulan atau masukan. Terima kasih. Saya mau nanya untuk kemudian ini untuk volumenya itu kalau 1 bulan sekali untuk vaksin itu terkerahnya kan 52 tuh. Enggak, ini mah kalau seminggu sekali, Bang. Jadi itu seminggu sekali jatuhnya kalau berapa? Kali 2 kali 7 ya tadi. Itu enggak? Kalau sebulan sekali enggak segitu. 12 ini. 12 mungkin ya. Ya. Terus yang kedua mungkin ini ya biar kelihatannya terlaksana gitu. Apa? Kelihatannya berjalan, segera dibuat juga di apa untuk schedule. Ini kan sudah programnya sudah ada. Schedule itu ditempel di mading kalau bisa gitu. Jadi setiap hari Jumat kalau memang kita malam Senin pelaksanaannya diumumin, jadi nggak perlu kita repot-repot lagi. Itu cuma sekedar saran kalau memang diterima gitu. Jadi tidak sibuk membuat undangan. Jadi artinya di setiap Jumat diumumkan bahwa malam Senin atau ini kita mengadakan tahsin Al-Quran gitu kan, untuk para jamaah yang mau hadir dipersilakan, terutama ya pengurus yang wajib gitu, dan adik-adik remaja juga dipersilakan. Itu aja, terima kasih. Ya. Sebelum saya sependapat nanti saya akan umumkan saja mengenai pengajian ini. Yang tadi ada pengumuman di papan pengumuman apa yang telah diutarakan Haji Tersari, saya terima, saya setuju. Diterima. Bukan jangan lagi suaranya. Itu kan untuk tahsin apa khusus bapak-bapak atau disertakan ibu-ibunya juga gitu? Untuk sebenarnya bapak-bapak. Oke ya. Oke nih semua nih. Tahsin Al-Quran di Masjid Jami Al-Khairiyah diadakan sebulan sekali. Waktu diatur nanti akan diumumkan setiap Jumat. Begitu kira-kira ya? Ya. Setuju? Setuju. Mau cepat kelar. Iya. Enggak, maksudnya gini juga. Saya sih menekankan ini Ketua DKM nih ya, kita nih yang hadir di sini ketika ada pengajian ini nih, kita dukung aja semua nih, karena saya yakin aja sendiri emang belum rapi baca Qurannya. Ya, silakan Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Ini teman-teman semua yang saya hormati, kalau bicara ngaji, ya baca Quran, memang terus terang aja, bapak-bapak itu punya klasifikasi beda-beda. Yang katakan mulai belajar udah sembahyang udah ketolongan juga, ya. Ngajinya belum bisa membedain itu namanya izra, ifa, idgham, iqlab. Nah, artinya itu belajar ilmu tajwid itu nggak gampang. Kalau mungkin pernah matang di Tidaya berangkat di lumayan. Artinya apa? Apalagi di pesantren saya itu bisa. Tapi kalau hanya sebatas sebuah alami aja, dia belajar sholat, dia ngikutin sholat, dia nggak boro-boronya kenal idgham bila guna. Nah, artinya kalau 1 bulan sekali perasaan saya kelamaan itu dah lupa. Anak bocah kita ngaji yang tiap hari tapis, ya enggak, udah lupanya bukan main, apalagi sebulan sekali. Bapak-bapak lagi, ya enggak, kalau dia jalan nggak bisa dapat.
Coba dah pikirin. Ya enggak? Pasti jadi ketawa. Ini mentang-mentang aja kayak waktu disepelein. Nah, Maaf ketua, izin dulu izin. Saya rasa justru dengan 1 bulan sekali itu, kalau memang dia mau berpikir dengan baik, supaya pada saat setelah dia mendapat pelajaran itu untuk dipikirkan ke depan supaya dia bisa nanya. Saya rasa kan lebih efektif. Jadi artinya apa? Saya dia pahamin betul setelah udah dia ngaji paham. Itu mungkin barangkali maaf. Iya. Maksudnya sih memang bagus. Maksud bagus. Saya semuanya pada pendapat, saya anggapnya pada punya pendapat ya. Bagus lah. Dalam arti begini. Kalau kita sih ya, mungkin nih, yang pada hadirnya mayoritas sudah pada bisa ngaji. Ya, mungkin ada kekurangan banyakan bisanya daripada ketimbang nggak bisanya. Artinya apa? Di situ kan, kalau kita melihat sistem cara baca Al-Quran sekarang udah banyak tuh Al-Quran dengan macam-macam metode. Ya, macam-macam metode. Ya, banyak. Kalau kita belajar, jangankan untuk belajar doang, cara menghafal juga jangan kita pelajarin dengan ilmunya Ustaz Adi Hidayat. Wah, bukan main gitu. Cuman permasalahannya begini doang. Kalau saya mengukur waktu, kalau ibarat kata daya tangkap bapak-bapak, ya enggak, yang udah umur, udah usia, diganggu oleh berbagai pikiran macam-macam, ya enggak, itu akan lebih bebel, lebih sulit ketimbang anak kita, betul nggak? Saya yakin orang saya hari ini, wah jangankan terus terang aja enggak, saya nyari kacamata, astagfirullahaladzim, padahal kacamata di kepala dicari, lupa. Pernah nyari sisir gua di mana? Padahal udah di kantong, yang biasa kantong belakang ditaruh di kantong depan. Artinya apa? Di situ daya ingat kalau udah tua itu lemah. Iya enggak. Apalagi belajar nanti bulan depan kan baru nanya lagi. Gitu kira-kira. Tapi kalau memang pada begitu, ya bagi saya sih dalam hal ini ya setuju aja. Cuman pertimbangannya kita di sini maunya paling tidak nih. Ada teman kita, saudara kita, ya, ataupun lain-lainnya jamaah kita. Maaf, bapak-bapak ini, enggak, yang perlu kita sentuh, yang benar-benar boleh dikatakan ini kita ajak nih, yang belum bisa ngaji. Nah, ini tugas ini nih, seksi ubudiyah nih. Gitu kira-kira. Nah jadi kalau kita yang udah baca ngajinya udah baca ke 90% udah lancar, cuma kekurangan dikit-dikit aja, barangkali maksudnya cuma 2 wajib depadang, dikurangin misalnya begitu, ya enggak? Jadi paling tidak itu gampang. Tapi kalau yang masih boleh dibilang masih tatap tutup ngajinya pakai huruf Latin dan kan repot, nggak bakal ketemu. Nah itu yang perlu kita ajak. Nah kalau macam kita boleh 1 bulan sekali. Tapi kalau yang belum bisa ngaji atau baru belajar ngaji, terus terang saya, ya kasihan. Disatuin dengan kita yang sudah bisa ngaji. Paling tidak itu harus dipisah. Itu kira-kira. Itu harusnya yang normatifnya begitu. Ya orang bisa lari ditanya, orang bocah kagak bisa lari. Lah, susah. Kira-kira. Nah pertanyaannya muatannya jamaahnya mau yang digabungin bareng aja, yang nggak bisa ngaji, dia pasti yang nggak bisa ngaji nggak bakalan datang. Tapi kalau dia rombongan yang nggak bisa ngajinya, rombongan yang nggak bisa ngaji nih, enggak. Nah, ada klasifikasi, pasti dia senang. Itu kalau dibanding lah, gue disandingin sama orang udah bagus, apalagi ini berkat udah pinter, udah jadi imam lagi. Lo ngeri dia, agak datang. Gitu kira-kira. Jadi enggak bisanya ada kalau Ya. orang masak. Ya. Namanya dari seksi ubudiyah ini kan artinya untuk mentaksimkan, memperbaiki, membagusi katakan, baik itu makhluk dan sebagainya tadi. Mungkin jangka pendeknya ini kan menurut pendapat saya nih, mungkin kan ini untuk para imam. Masalahnya apa? Karena ini imam ini adalah merupakan Wah itu udah
Ya, kepentingan tanggung jawab berat. Kayak tunjuk apanya ujung tombak di masjid. Karena ini kan kita bicara masjid. Ada di depan. Nah, untuk ke depan kalau umpamanya mohon maaf ini ya. Sekalipun suara nomor sekian, yang paling penting bacaan sesuai hukum kan gitu. Wah ini berarti kan ketua masjid berarti betul-betul mempunyai pilihan yang bagus. Imamnya ini, ya kan ya otomatis kan yang disebut ketua DKM kan. Nah, itu maksud saya. Maka kita campurin kayak begitu ya. Nah itu artinya kita harus bisa bedain kan? Bedain. Nah itu. Jadi kesimpulannya saya setuju 1 bulan sekali untuk bagi kategori yang sudah susah. Dan tetap kita tambahin usulan program ini yang nggak bisa ngaji kita ajak. Nah gitu tambahin itu. Ya. Setuju nggak tuh? Ya. Setuju. Ya, saya ikut aja. Ya. Dipahami ya para hadirin, para peserta sidang. Artinya usulan dari Pak Bang Haji Syihabudin itu bagus. Semua kalau terbuka gitu kan enak nih. Artinya semua punya pemikiran yang bagus. Karena ini sasarannya berarti seksi budaya ya sasarannya ini ya kita orang yang udah pada bisa ngaji tapi belum lemes gitu bacanya, belum enak didengar. Adapun kalau ada warga atau jamaah yang mau belajar dari nol, ya nanti ada klasifikasinya, gitu ya, kira-kira begitu ya, bapak-bapak. Bisa dipahami semua ya? Ketok udah ketua sidang? Udah, oke. Baiklah, berarti kesimpulannya untuk pengajian tahsin Al-Quran berarti ada kelasnya gitu. Untuk yang belum Ya itu secara alami aja tuh Ustaz. Ya, tapi sasaran yang terpenting ya kita dulu nih lah para pengurus diperbaiki. Belum kita usahakan. Nah, gitu kira-kira ya. Dan selanjutnya yaitu tadi yang sudah saya bacakan untuk 2022 ini ada penambahan khotib yang otomatis imam. Ini dari luar daerah kita sebagai penyemangat ya, yang kedua. Yaitu ya udah jalan tapi baru 2 Jumat misalnya. Yang tadi saya sebutkan ada Ustaz Haji Sulaiman Sa'id, Ustaz Faidus dan Ustaz Haji Sulaiman di atas. No, laksana sholat Jumat di sini masuk. Baiklah, itulah program-program yang mungkin ini sekedar kita pendapatnya. Untuk sholat subuh berjamaah, ini kan kebiasaan kita kan memang para jamaah dan mungkin ada tetamu. Terus kemudian, apakah itu kita mempersiapkan makan atau tidak? Ini kan mungkin sebagai A. Terus kalau upaya dari makan, makannya mau dari mana? Mohon izin tambahan nih dari Ketua RKSK. Kebetulan saya pernah menghadiri acara menghadiri undangan sholat subuh berjamaah di Masjid Al Mukarrabin. Ya, itu banyak tokoh-tokoh masyarakat termasuk Pak Lurah juga datang pada saat itu. Terus dari Koramil datang. Langsung dari Pak Koramilnya, langsung dari lurahnya itu hadir. Bahkan camat perwakilan pada saat itu. Nah itu banyak yang hadir. Cuma yang jadi usulan yang tambahan saya dari ketua ini, di sana ada memang jamuannya, sejenis nasi uduk, sederhana, kantong plastik. Jadi setelah selesai subuh, selesai ceramah, ada tausiahnya, dibagi-bagi tuh di pintu masjid sama panitianya. Nah, kemungkinan buat merangsang ini karena kan sampai agak siang kan tentunya orang akan sarapan tuh. Nah, itu sudah tambahan aja tuh di bidang kebudiannya. Terima kasih. Kalau pelaksanaan suatu budaya kita ini baru kapasitasnya CRW 08. Jadi nggak seperti ini baru tahap kita sebagai pembelajaran dulu. Nanti kalau memang sudah itu baru seperti dialogin. Ini juga nanti disiapkan ada seperti yang sudah dilaksanakan
tahun 2021 itu baru 1 kali ada apa namanya nasi uduk gitu ya, makan nasi uduk sama lauknya ada ya. Itu sudah dulu masih ada dana itu sudah disepakati dari Kas Masjid Jami Al-Huria, sudah disepakati kalau misalnya dana ya. Gitu. Jadi begitu Bapak Asli. Ya. Jadi kita kapasitasnya baru 108, kita laksanakan dulu. Kalau ini sudah nanti berjalan dengan terlaksana dengan baik, baru kita akan tingkatkan. Jadi apa namanya elastis saja gitu keadaan pelaksanaannya. Gitu. Barangkali ada usulan. Cukup. Udah, ini pada prinsipnya saya setuju. Cuman permasalahannya perlu ditambah aja barangkali. Kalau tadi kita berfokus jamaahnya R08, sekali 2 kali kita lihat situasional aja. Kalaupun nanti 1 kali 2 kali bagus, kita tidak menutup kemungkinan akan mengundang ke level kelurahan 30 kecamatan wali kota. Gitu ya. Jadi jangan monoton stagnan itu sampai di tingkat RW8 aja. Nah, ya kapan lagi kita mau maju kalau gitu. Nah, adapun makan, ya insya Allah kita lihat 2 orang pada menutup tadi yang pada membantu menjamin begitu. Yang percaya bahwa kita ini ibaratnya ada dukungan kalau soal masalah materi, ya enggak. Kalaupun semua tidak ada, diajak masuk surga, ya enggak. Memang celengan itu uang receh yang bakal amal sosial. Nah, tetap aja kita gunakan bukan untuk bayar kepentingan masjid lain-lainnya aja. Termasuk kegiatan sosial keagamaan, termasuk santunan pun bisa kita keluarkan dari kas masjid. Ya, terima kasih. Mengingat waktu barangkali ini juga kita nyatakan bahwa ini diterima dengan penuh hati. Oke, berarti apa usulan saya 3 poin tadi sudah disetujui dan sudah disepakati. Barangkali nanti ada bidang lain yang akan membahaskan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.